there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Sri Intan Asubu dengan NIM 241620005, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2. Kali ini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi yang terakhir. Siapa yang sudah tahu Nabi yang terakhir? Nah, di sini kakak akan menceritakan. Next video. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Madinah, salah satu kota yang penuh dengan padang pasir. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Hijriah. Kelahiran beliau merupakan berkah bagi umat Islam dan merupakan titik awal dari perjalanan kenabian. Nabi Muhammad SAW adalah putra dari Sayyidah Aminah, yakni seorang ibu yang salehah, dan Sayyid Abdullah. Ayah beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia ini. Tahun kelahiran beliau juga dikenal sebagai tahun gajah yang terkenal karena keajaiban ketika pasukan gajah pemimpin Abraha dari Hasbasyah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menghentikan serangan pasukan gajah yang disebut dengan melindungi Ka'bah. Meskipun beliau dilahirkan sebagai anak yatim piatu karena kepergian ayah dan sang ibunda saat usia 6 tahun. Nanti saat masih bayi, beliau dirawat oleh sang ibu yang bernama Halimah Syahidah. Beliau adalah seorang yang menyusui Nabi Muhammad SAW saat masih kecil. Walau asinya sulit keluar, namun karena ketulusan dan kebaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Halimah dengan melancarkan asinya. Meskipun beliau tumbuh dalam lingkungan yang terasa asing, kehidupan pada masa kecilnya tidak berbeda jauh dengan anak-anak lainnya. Namun, ada tradisi Quraisy pada masa itu mengharuskan anak-anak diselamatkan dari pengaruh negatif. Sehingga pada usia 18 hari, ibunya Aminah terpaksa menyembunyikannya di pedalaman. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Pengalaman masa kecilnya yang unik ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang mengarah pada panggilan kebinasaan dan misi mulia untuk membawa ajaran Islam kepada umat manusia. Mendekati usia dewasa, Nabi Muhammad SAW semakin mendalami dunia bisnis. Beliau mulai terlibat dalam perdagangan bersama rekannya yang terbaik, Sa'ib bin Abi Sa'ib. Namun pada usia 25 tahun, perjalanan bisnis beliau mulai mengambil arah yang baru ketika beliau menjalin kerjasama seorang wanita kaya bernama Khadijah. Setelah itu, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Saat berada di Gua Hira di samping Jabal Nur, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi yang dihadirkan oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama ini kemudian diwahyukan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan Muhammad akhirnya memulai penyebaran ajarannya secara terbuka, dimulai dengan memberi